Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IEM EPZX Tipsy Star One. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IEM ini dikirimin langsung oleh Linsol, terima kasih banyak. Namun seperti biasa isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Star One ini merupakan IEM single driver 1DD dengan harganya yang kurang lebihnya 89 USD. Kita mulai dulu dari penampakan boxnya. Tampak depannya kayak gini. Dia marketingnya high impedance and low sensitivity. Nggak tahu kenapa marketingnya kayak gitu. Untuk sisi sampingnya ada marketing materialnya, ini produk fitur tuh bisa dibaca sendiri. Ini ada gambar grafnya, kurang lebih ini Harman-Harmanan lah intinya. Sisi belakangnya kayak gini. Kalau dibuka dalamnya kayak apa? Dia ada kartunya tuh. Waktu itu IM-nya di sini. Di bagian sini dapat apa aja? Dapat kayak kantong pouch yang jujur aja ini kayak nggak niat yang ngasihnya, ya udah aja. Sama dapat ear tips, udah itu aja. Untuk IM beserta kabelnya tunggu sebentar, saya beresin dulu. Ini dia IM beserta kabelnya. Saya bahas dulu sekalian build quality-nya. Saya mulai dulu dari shell IM-nya. Dia bahannya kayaknya dari resin, tapi mungkin ini hollow resin karena ringan banget. Berkat ringannya itu dia kerasanya sangat nyaman ya di kuping, kayak nggak make apa-apa. Dia juga bentukannya entah kenapa agak gimana gitu ya bentuknya. Tapi ini lumayan ergonomis sih, di kuping saya nggak ada hotspot sama sekali. Dia dipakai long listening session buat gaming main Valorant. Ini kayaknya mungkin target audiensnya buat streamer atau gimana, nggak ngerti juga. Ada di boxnya tadi kalau nggak salah buat streaming application apa-apa-apa-apalah. Marketingnya kayak gitu. Ini dia shell-nya bagus. Kalau menurut saya pribadi bentukan shell-nya coba nih di close up deh. Dia kayak gini. Kalau kata saya sih ini build-nya bagus. Tapi mungkin kalau kalian yang trypophobia atau trypophobia, ini agak nge-trigger kali ya, nggak tahu juga sih. Karena saya nggak punya fobia itu. Untuk si kabelnya, ini untuk di harganya jujur agak underwhelming. Ini kayak kabel apa ya? Kabel SSR kali, mirip SSR si kabelnya. Dia juga terminasinya cuman di 3.5 single-ended. Sayang banget untuk di harganya, kompetitor udah nawarin kabel modular ya. Ini agak disayangkan. Untuk penampakan saat digunakan anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. Untuk sound-nya dites menggunakan Vio KB3. Lagunya diambil dari Apple Music yang genrenya J-pop, J-rock, EDM, rap, metal, dan juga jazz. Gambaran besar suaranya dia tuh Harman Target Tune. Kita masuk ke bassnya dulu. Bassnya dia tuh fokusnya di area sub-bass region, dia deep, dan lumayan rumbly berasanya. Selain itu dia juga kerasa ada physicality-nya, ada bodinya bassnya. Sedangkan untuk area mid bassnya dia tuh ada sedikit kolorasi, nggak bener-bener kayak Harman Target banget, tapi cuman dikit sih kolorasinya, jadi kayak lebih punchy dikit efeknya. Untuk speed bassnya dia average, bisa dipakai all-rounderan, dipakai metal juga masih aman, masih ngejar. Kita masuk ke mid range-nya, dia tuh forward kayak tipikal Harman Target. Untungnya Star One ini eksekusi Harmannya cukup oke. Vokalnya dia bebas dari shouty dan juga sibilance. Sedangkan untuk instrumen dia disajiin dengan forward ya, dan clarity-nya juga lumayan bagus, nggak berlebihan.
Untuk overall note weight-nya dia normal, nggak tebel tapi nggak tipis juga. Untuk treble-nya dia smooth, bukan treble yang paling detail, dan juga dia nggak terlalu extend, tapi bukan jelek sih, dia tuh cuman kayak biasa aja jadinya, nggak jelek, nggak bagus ya, standar lah, normal aja. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk harganya yang 89 USD, saya bisa bilang dia above average. Stage-nya dia medium size, nggak luas, nggak sempit, udah punya exact wall placement, dan informasi layernya lumayan bagus ya. Sedangkan untuk detail retrieval-nya dia average, bukan yang paling resolving. Sebenarnya area bass dan mid-range-nya dia cukup bagus, tapi di bagian treble-nya dia agak kurang resolving aja. Ini nitpicking sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi sih, ya mungkin kalau lebih bagus sedikit kayaknya lebih oke. Ya gimana lagi ya, nggak bisa juga. Untuk imagingnya dia above average, di kuping saya dites pakai Vio KB3 dia udah 2.5D sounding. Nggak holografis tapi nggak asal bunyi juga. Untuk separasi dan positioningnya dia good. Saya nggak ada masalah apapun nyari sumber suara baik penggunaan untuk musik dan juga untuk gaming. Kita masuk ke bagian komparasinya. Kalau misalkan di compare-nya ke Truth Ear Hexa, dia gimana? Truth Ear Hexa dia 80 USD. Hexa konfigurasinya 1DD plus 3BA. Suaranya jujur aja lebih detail dan technicality-nya lebih bagus di Hexa, tapi beda tuningannya. Hexa lebih kalem bassnya, timbernya Star One ini lebih natural dibandingkan Hexa. Kalau di compare-nya ke yang sama harganya, Moondrop Aria 2. Dia sama 89 USD, sama-sama 1DD. Aria 2 punya aksesoris yang lebih oke, terutama kabelnya dia modular. Untuk tonality-nya dia agak berbeda ya. Aria 2 tuh tipikal VDSF Harman modified-nya Moondrop. Lebih fokus di area mid bass. Untuk technicality-nya 11-12 sama Star One ini. Kalau ini sih sebenarnya lebih gampang untuk milihnya kalau kalian bingung nih. Kalau misalkan kalian sukanya sub bass, ambil aja Star One. Kalau kalian suka mid bass, Aria 2 lebih oke. Kita masuk ke konklusinya. Jadi konklusinya gimana sih? Kalau misalkan kalian memang cari IEM single driver, single DD, yang tuningannya Harman-Harmanan dengan comfort yang oke, shell-nya ringan, budgetnya under $100, ini bisa jadi opsi pertimbangan untuk kalian pilih. Karena pasar sub $100 ini memang banyak banget sih, crowded banget ya. Ada Hexa, ada Aria, ada apalagi Quintet, bukan Quintet, Quartet. Ya ada banyak lah, intinya banyak banget dia. Yang ngebedain Star One ini nih misalkan dari kompetitornya apa. Jadi kalau misalkan kalian nanyanya kayak gitu, kalau menurut saya sih ini build-nya bagus, comfortable banget. Dan juga ini nggak tahu kenapa si Star One ini marketingnya impedance gede tuh bisa ngebantu untuk mengurangi noise dan segala macamnya. Mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin itu marketingnya aja. Jadi ini intinya impedance lebih gede dan juga tonality dan timbernya ini oke. Kayaknya yang paling penting yang terakhir yang saya sebutin sih, tonality dan timbernya ini oke. Tapi ya itu dia, saya ada nitpick dari Star One ini treble-nya agak kurang resolving. Dah, mungkin segini aja review saya kali ini. Apabila berkenan boleh dong minta like, sub, dan share juga. Terima kasih udah mampir, sekian dari saya, bye-bye.